Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi penggunaan turunan fungsi trigonometri bagian 3. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Oke, untuk kompetisi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan hubungan turunan fungsi pertama dengan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Selanjutnya, diharapkan juga dapat menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri, baik itu naik ataupun turun. Nah, apa yang akan kita pelajari pada KD ini? Setelah sebelumnya kita sudah belajar garis singgung fungsi trigonometri, baik itu menentukan gradien, persamaan garis singgung, ataupun persamaan garis normal. Nah, selanjutnya aku juga sudah belajar bagaimana menentukan nilai minimum dan nilai maksimum fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan selang kemonotonan fungsi trigonometri. Nah, perhatikan di sini ada fungsi Y sama dengan Fe dengan titik stasioner di C ya. Perhatikan grafik tersebut. Nah, tidak seorang pun akan terkejut jika kita mengatakan bahwa F ini loh turun ketika di kirinya C, dan naik ketika di kanannya C. Nah, tetapi untuk meyakinkan bahwa kita sepakat dengan istilah ini, kita perlu definisi ya. Nah, sehingga di sini didefinisikan, misalkan F terdefinisi pada interval I, baik itu terbuka, intervalnya terbuka, tertutup, ataupun tidak satupun ya. Nah, dapat dikatakan bahwa yang pertama, F itu naik pada I jika untuk setiap pasang X1 dan X2 dalam I dengan X1, jika X1 kurang dari X2, maka Fx1 itu juga kurang dari Fx2. Maksudnya bagaimana? Ketika saya mempunyai X1 di sini, dan X1 itu kurang dari X2, maka X2-nya di sebelah kanan. Ya. Nah, seperti ini. Maka X1 dengan X2, X1 kurang dari X2, jelas di sini X2 lebih di kanannya X1 ya. Nah, kita akan cari di sini Fx1-nya. Ini adalah Fx1, selanjutnya ini adalah Fx2. Coba lihat di grafiknya, Fx1 dengan Fx2 lebih besar mana? Nah, lebih besar dari Fx2, sehingga ketika X1-nya kurang dari X2, maka Fx1-nya juga kurang dari Fx2, maka dikatakan ini naik. Nah, yang kedua, F turun pada I jika untuk setiap pasang X1 dan X2 dalam I, X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2. Nah, ketika kita dapatkan seperti ini, maka kesimpulannya F turun pada I. Nah, misalnya seperti ini ada X1, ini ada X2. Nah, X1 kurang dari X2 ya, karena X1-nya di sebelah kirinya X2. Nah, kita cari Fx-nya. Nah, kita hubungkan. Nah, ini adalah Fx1. Selanjutnya X2-nya ini adalah Fx2. Nah, lebih besar mana antara Fx1 dengan Fx2? Nah, lebih besar Fx1. Sehingga ketika X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih dari Fx2, maka kesimpulannya F ini turun. Nah, yang ketiga, F monoton murni pada I jika F naik pada I atau turun pada I. Artinya apa? Ketika pada suatu selang interval tertentu ternyata naik terus, maka itu monoton murni. Atau turun terus, itu juga monoton murni. Kalau seperti ini dia turun, selanjutnya naik ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menentukan bahwa suatu fungsi itu naik atau turun? Nah, gampang Bu, kita gambar saja grafiknya. Jelas kalau di grafik, oh ini turun, yang sebelah sini naik. Nah,
Coba pikirkan. Biasanya ketika kita menggambar grafik, itu kita kan memplot atau menghubungkan beberapa titik. Misalkan ada, saya ketahui fx, y sama dengan fx. Nah, kita akan cari kalau x1-nya berapa, y1-nya berapa, x2-nya berapa, y2 berapa, x3 berapa, y3 berapa, sehingga kita punya beberapa titik. Nah, selanjutnya setelah punya titik, kita hubungkan seperti itu. Ya, misal kita hubungkan secara mulus seperti ini, misal. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian bisa yakin bahwa ketika kita hanya punya 3 titik di sini, kita hubungkan seperti ini? Bagaimana ketika titik di sini? Apakah kalian yakin bahwa di grafik ini tidak bergoyang, misal seperti ini? Nah, sehingga kita perlu beberapa prosedur untuk ketika kita ingin menggambar grafik. Kita ingin tahu kapan dia turun ataupun naik, atau naik terus atau turun terus. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, bagaimana cara menentukan bahwa suatu fungsi itu naik atau turun. Nah, perhatikan grafik ini. Ini titik stasionernya. Nah, perhatikan ini, kalian sudah belajar garis singgung ya. Nah, ketika kemiringannya seperti ini, masih ingat di sini kalau miringnya seperti ini itu gradiennya positif atau negatif? Nah, positif. Kita hubungkan lagi. Positif. Kita cari garis singgungnya yang sebelah kanan nih. Kalau miringnya seperti ini, apa? Nah, negatif ya. Kalau miringnya seperti ini juga. Nah, artinya ketika f aksen X lebih dari 0, selanjutnya kanannya stasioner f aksen X kurang dari 0, maka dia apa? Kalau dilihat dari sini. Nah, ini teorema kemonotonan. Misalkan f kontinu pada interval I dan terdiferensial pada setiap titik dalam I. Jika f aksennya itu lebih dari 0 untuk semua titik dalam I, maka f naik pada I. Nah, ketika dia lebih dari 0, nah ternyata dia naik ya. Nah, ketika dia negatif, gradiennya negatif, f aksennya X kurang dari 0, maka dia turun. Nah, ketika sama dengan 0, dia mencapai titik stasioner seperti ini ya. Nah, itu. Jadi ketika f aksen X lebih dari 0, f naik. Ketika f aksen X kurang dari 0, f turun. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fx sama dengan sin x dikurangi cos x. Tentukan di mana f naik dan turun pada interval tertutup min 2pi sampai 2pi. Nah, kita tulis dulu yang diketahui adalah fungsinya sin x dikurangi cos x. Nah, yang ditanya adalah kapan dia naik dan turun pada interval tertutup min 2pi sampai 2pi. Nah, pertama, tadi ingat definisinya ya, naik itu ketika f aksennya lebih dari 0 dan turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Artinya, kita harus mencari apa? Nah, kita cari turunannya, bahwa sin x itu turunannya cos x, min cos x turunannya plus sin x. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai x yang memenuhi, tadi kan kita butuh f aksen x kurang dari 0, kapan dia f aksen x kurang dari 0, dan kapan dia lebih dari 0, kan seperti itu. Nah, sedangkan f aksen x sendiri itu adalah ini. Maka kita perlu menyelesaikan cos x plus sin x lebih dari 0 dan cos x plus sin x kurang dari 0. Nah, sama seperti halnya ketika kita menyelesaikan suatu pertidaksamaan atau menentukan himpunan penyelesaiannya ini ya. Kapan x-nya ketika ini f aksennya dia lebih dari 0. Nah, kita akan cari pembuat nolnya. Artinya f aksennya sama dengan 0. Kapan tadi titik stasionernya ya. Sehingga dengan kata lain kita butuh mencari titik stasionernya.
Nah, kita cari titik stasionernya, tadi sudah diturunkan ya, maka turunannya sama dengan 0. Kedua ruas dikurangi cos X menghasilkan sin X sama dengan min cos X. Kedua ruas dibagi cos X, maka sin X per cos X sama dengan min 1. Nah, sin X per cos X itu adalah tangen X ya. Nah, kita harus selesaikan persamaan ini untuk menentukan X-nya, nah pada interval ini. Nah, berapa saja X yang menghasilkan ketika tangen X sama dengan min 1? Berapa saja? Oke, min 5 pi per 4, min pi per 4, 3 pi per 4, 7 pi per 4. Dari mana itu? Ingat kembali ketika kelas 11, matematika peminatan, tangan X sama dengan min 1. Maka tangan berapa yang hasilnya min 1? Kan tangan 3 pi per 4 ya. Nah, tangan X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali Pi, sehingga X sama dengan 3 pi per 4 plus K kali Pi. Kita harus coba-coba K-nya sehingga memenuhi interval ini. Ketika K-nya min 2, maka X-nya ini berarti min 2 pi. Min 2 pi itu artinya berarti min 8 pi per 4 ditambah 3 pi per 4 min 5 pi per 4. Kenapa tidak min 3? Kalau min 3 disubstitusi ke sini dia akan kurang dari min 2 pi, jadi tidak masuk di interval. Begitu juga K sama dengan min 1 didapat X sama dengan min pi per 4, K sama dengan 0 didapat 3 pi per 4, K sama dengan 1 didapat 7 pi per 4, K sama dengan 2 sudah lebih dari 2 pi. Nah, sehingga yang memenuhi hanya 4 ini. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik stasionernya. Di sini ada 4 titik stasionernya. Bagaimana cara menentukan naik atau turun? Nah, kita gambarkan dulu. Saya tulis di sini garis bilangannya ini min 2 pi, ini 2 pi. Nah, kita urutkan dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ini plus atau min, kita uji coba. Nah, kita uji coba dengan min 3 per 2 pi, min pi, 0 pi, dan 2 pi. Apakah harus ini? Tidak. Asalkan kalian ambil yang mewakili interval ini, ini, dan terakhir ini. Nah, untuk yang paling kiri saya coba min 3 per 2 pi sebagai titik ujinya, sehingga kita dapatkan min 3 per 2 pi, kita substitusi ke F aksennya min 3 per 2 pi, menghasilkan cos min 3 per 2 pi ditambah sin min 3 per 2 pi hasilnya berapa? Nah, ini cos min 3 per 2 pi itu hasilnya 0, ditambah sin min 3 per 2 pi, minnya sin min 3 per 2 pi itu sama dengan min sin min 3 per 2 pi. Nah, sehingga dia akan menghasilkan, nah, cos min 3 per 2 pi itu 0, ini min sin 3 per 2 pi. Nah, sin 3 per 2 pi itu min 1. Min 1 dikali min, maka hasilnya plus. Sehingga min 2 pi sampai min 5 pi per 4 itu nilai-nilai F aksennya adalah positif. Selanjutnya uji yang titik kedua, min pi ada di sini dia, min pi. Cos min pi itu sama dengan cos min alfa itu sama dengan cos alfa ya, sehingga cos pi itu min 1, sin min pi itu 0. Berarti hasilnya adalah min 1. Sehingga F aksen pi, ini min pi, maka kurang dari 0. Sehingga di sini negatif. Nah, selanjutnya X sama dengan 0. Di sini ada di sini ya. Maka F aksen 0, cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Nah, 1 ditambah 0 hasilnya 1. Sehingga F aksen 0 dia lebih dari 0. Titik uji yang keempat, kita coba pi. Nah, cos pi itu, cos pi berarti dia di kuadran 2, hasilnya min 1, ditambah sin pi itu 0, min 1 tambah 0, min 1. Sehingga F aksen pi kurang dari 0. Nah, di sini kurang dari 0. Titik uji terakhir, 11 pi per 6. Nah, cos 11 pi per 6 itu setengah akar 3. Sin 11 pi per 6 itu min setengah. Setengah akar 3 itu kan lebih dari setengah ya, sehingga setengah akar 3 dikurangi setengah itu dia positif.
Nah, sehingga F aksen 11 pi per 6 lebih dari 0. Nah, berarti di sini plus. Nah, gunakan yang tadi teoremanya, ketika plus itu dia naik, ketika min dia turun. Berarti di sini itu naik, terus turun, positif dia naik, min itu dia turun, plus itu dia naik. Nah, ketika nanti di sketsa grafiknya, dia akan ke sini, dia naik, turun, naik, turun, naik. Sehingga kesimpulannya fx sama dengan sin x min cos x naik pada interval min 2pi sampai min 5pi. Jadi naiknya ini ya, min 2pi sampai min 5pi, dan min pi atau min pi per 4 sampai 3pi per 4 atau 7pi per 4 sampai 2pi. Ingat, ini adalah interval tertutup tadi, karena intervalnya ini tertutup sampainya dia terbuka ya. Nah, seperti itu. Ketika dilihat grafiknya, tadi ingat ya, tadi naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ketika di sketsa grafiknya dari min 2pi ini. Nah, dia naik sampai min 5pi per 4. Jadi naik, terus turun sampai min pi per 4. Nah, terus naik lagi sampai 3pi per 4, turun lagi sampai 7pi per 4, naik lagi sampai 2pi. Nah, jadi naiknya di min 2pi sampai min 5pi per 4, pi per 4, min pi per 4 sampai 3pi per 4 naiknya. Selanjutnya naik lagi di sini 7pi per 4 sampai 2pi. Sedangkan turunnya min 5 per 4 sampai min pi per 4, dan turun lagi 3pi per 4 sampai 7pi per 4. Sehingga kesimpulannya tadi fx naik pada min 2pi, min 5pi per 4 atau min pi per 4 sampai 3pi per 4 atau 7pi per 4 sampai 2pi ya. Nah, atau turun pada interval min 5pi per 4, min pi per 4 atau 3pi per 4, 7pi per 4. Itu. Selanjutnya contoh 2. Nah, diketahui fx sama dengan x plus 2 cos x. Tentukan di mana f naik dan turun untuk interval x lebih dari min pi kurang dari 2pi. Nah, kita tulis yang diketahui dulu, bahwa fx-nya adalah x plus 2 cos x. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah interval f naik dan turun untuk x lebih dari min pi kurang dari 2pi. Nah, ingat kembali apa syaratnya f naik? Nah, f aksen x-nya lebih dari 0. Apa syaratnya f turun? F aksen x kurang dari 0. Nah, artinya kita harus mencari apa? Nah, pertama kita cari turunannya kan? Nah, ketika fx-nya sama dengan x plus 2 cos x, maka turunannya adalah x turunannya adalah 1 ya. 2 cos x turunannya, cos x itu turunannya min sin x. Kalau dikali 2 berarti min 2 sin x. Nah, kita sudah menemukan f aksen x. Selanjutnya bagaimana? Ingat kembali syaratnya tadi f aksen x itu lebih dari 0 untuk fungsi naik, sedangkan fungsi turun f aksen x kurang dari 0. Maka untuk menentukan interval fungsi naik atau turun, nah kita tentukan nilai x yang memenuhi. Nah, kita cari penyelesaian pertidaksamaan ini. Yang ini untuk fungsi naik dan yang ini untuk fungsi turun. Bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan ini? Masih ingat? Nah, sama seperti halnya kita menyelesaikan pertidaksamaan. Kita harus menentukan pembuat nolnya ya. Selanjutnya buat garis bilangan kan seperti itu. Nah, artinya kita cari pembuat nolnya dulu. Maka itu artinya ini kan f aksen. Maka carilah f aksen sama dengan 0. Dengan kata lain kita cari titik stasionernya dulu. Nah, kita cari stasionernya
1 min 2 sin X sama dengan 0, kedua ruas dikurangi 1, maka menjadi min 2 sin X sama dengan min 1. Kedua ruas dibagi min 2, sehingga menjadi sin X sama dengan setengah. Nah, kita harus cari X-nya berapa yang hasilnya sin X sama dengan setengah pada interval ini. Nah, berapa saja? Nah, oke. X sama dengan pi per 6 atau X sama dengan 5 pi per 6. Dari mana itu? Masih ingat kelas 11 kalian mempunyai seperti ini. Sin X sama dengan setengah untuk interval terbuka min pi sampai 2pi. Nah, carilah setengah itu sin berapa? Sin X sama dengan sin pi per 6. Nah, masih ingat dulu sin X sama dengan sin alfa. Maka ada dua rumus, X sama dengan alfa plus K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. Nah, terapkan rumus ini. Nah, ini rumus pertama, ini kedua. Nah, K-nya substitusi bilangan bulat yang menjadikan X-nya itu masih pada interval ini. Nah, ketika K-nya 0 didapat X sama dengan pi per 6 ya. Selanjutnya, kalau K-nya min 1 atau 1 tidak memenuhi, tidak masuk di interval. Selanjutnya yang kedua, pi dikurangi pi per 6 itu 5 pi per 6. Nah, plus K kali 2pi. Kalau kita substitusi K-nya 0, berarti X-nya 5 pi per 6. Nah, itu selanjutnya kita buat garis bilangan. Nah, ini min pi sampai 2pi sesuai dengan interval yang ditanyakan ya. Nah, ini titik stasionernya pi per 6, 5 pi per 6. Nah, kita akan menentukan pada interval min pi sampai pi per 6 itu positif atau negatif, lebih dari 0 atau kurang dari 0. Begitu juga interval ini, begitu juga ini. Nah, kita gunakan titik uji 0, pi per 2, dan pi. Dari mana ini? Ini tidak harus ini ya, kalian boleh berapapun asalkan mewakili interval yang pertama ini kiri, tengah, atau kanan. Nah, kita coba uji 0 dulu. 0 itu letaknya di sini. 0 itu kan antara min pi sampai pi per 6 ya. Nah, kita substitusi ketika X-nya 0, maka F aksen 0 sama dengan 1 dikurangi 2 kali sin 0. Ingat, sin 0 itu 0, 0 kali min 2 juga 0, 1 dikurangi 0 itu 1. Nah, artinya F aksen 0 itu lebih dari 0, ya. Hasilnya kan 1, berarti positif ya. Nah, tulis di sini nilai-nilai F aksennya adalah di sini positif. Selanjutnya, titik uji yang kedua, pi per 2. Didapat 1 min 2 sin pi per 2. Sin pi per 2 itu 1. Min 2 kali 1 itu min 2. 1 dikurangi min 2, hasilnya min 1. Nah, ini negatif. Maka F aksen pi per 2-nya kurang dari 0. Yang ketiga, kita tulis di sini, min ya, di sini negatif. Nah, X sama dengan pi, maka F aksen pi sama dengan 1 min 2 sin pi. Sin pi itu hasilnya adalah 0, berarti hasilnya adalah 1. Maka F aksen pi lebih dari 0. Tulis di sini. Nah, kalau ini plus berarti dia tadi kalau F aksen X lebih dari 0, dia naik ya. Kalau F aksen X kurang dari 0, dia turun. Nah, ini naik, ini turun, ini naik. Nah, artinya kesimpulannya, kapan dia naikkan pada interval ini? Min pi sampai pi per 6. Ini min pi kurang dari pi per 6. Ini lagi naik pada ini juga. Nah, 5 pi per 6, jadi X lebih dari 5 pi per 6 kurang dari 2 pi. Nah, turunnya ketika kurang dari 0 ini ya, pi per 6 sampai 5 pi per 6. Oke, paham? Nah, selanjutnya ini tadi kan naik, turun, naik ya. Nah, kita lihat di grafiknya. Nah, pada min pi sampai tadi sampai pi per 6 di sini. Nah, dia naik. Nah, selanjutnya pi per 6 sampai
5 pi per 6. Nah, di sini 5 pi per 6 dia turun. Nah, selanjutnya naik sampai 2 pi. Ini jadi naik. Nah, jadi untuk fungsi naik dan turun itu membantu kita dalam membuat grafik sebenarnya. Jadi kalau biasanya kita hanya plot titik-titik lalu dihubungkan, nah dengan kita menentukan fungsinya kapan dia naik dan turun, kita tahu bagaimana grafiknya, naiknya kapan, turunnya kapan, pada interval mana. Itu. Paham? Oke. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan soal berikut.